Oke, nah di video ini saya mau memberikan contoh bagaimana cara mencatat menggunakan sistem periodik, kemudian nanti bagaimana cara menghitung persediaan di akhir dan menentukan harga pokok penjualan gitu. Juga nanti belajar untuk menghitung berapa sih pembuktiannya gitu. Nah, jadi kita mulai dari awal gitu ya, pencatatan secara periodik. Berarti di awal mulai perusahaan dagang kita mempunyai persediaan. Jadi saya buat persediaan awal kita itu ada 7 piece gitu ya, 7 scrap, harga satuannya 20.000 gitu ya. Jadi kalau di sistem periodik mencatat persediaannya bagaimana gitu ya. Kemudian tanggal 2 ada menambah persediaan sebanyak 15 scrap beli secara tunai. Kemudian tanggal 4 bulan 9 juga menambah persediaan 10 scrap secara tunai dan menjual sebanyak 17 scrap dengan harga 30.000 secara tunai. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa harga setiap satuan scrap itu atau barang itu beda-beda. Ada yang 20.000, 25.000, 22.000 dan 30.000. Bagaimana cara kita menentukan persediaan di akhir dan COGS-nya gitu. Nah, kalau kita menggunakan pencatatan sistem periodik, pada saat kita membeli, kita mencatatnya pada akun purchase. Nah, di sini tanggal 2 bulan 9 purchase kita itu pembelian kita senilai 25.000 dikali 15 sama dengan 375.000. Maka kas yang kita keluarkan 375.000. Kemudian kita membeli lagi 10 dengan harga 22 secara tunai gitu ya. Maka kasnya tulis purchase-nya bertambah 220.000 dan inilah jurnal yang kita buat. Kemudian tanggal 5 bulan 9 kita jual sebanyak 17 craft dengan harga 30 secara tunai gitu. Nah, berapa sih 30 kali 17 510 dan sales revenue pendapatan kita 510. Nah, kalau secara periodik nggak ada di sini kita catat persediaan kita dan tidak ada kita mencatat harga pokok penjualan barang kita. Di akhir kita mau menghitung sisa akhir persediaan, maka kita perlu cek ke gudang berapa persediaan kita yang tersisa gitu. Nah, kalau begitu misalnya saya ke gudang, saya lihat di gudang ada sisa scrap sebanyak 15 scrap gitu kan. Maka kalau saya pakai metode persediaan FIFO, LIFO dan average, berapa sih nilai dari saldo akhir barang yang saya punya gitu ya. Nah, kalau FIFO kan konsepnya adalah first in first out. Jadi pertama masuk, pertama keluar. Jadi barang yang pertama masuk itu berapa, yang terakhir masuk itu berapa. Jadi kalau first in first out, kita kalau mau menilai barang persediaan akhir itu berarti adalah barang yang terakhir kita beli. Kemudian yang laku terjual pastinya adalah barang yang di awal kita beli. Nah, sekarang kita mau cari persediaan akhir. Berapa persediaan akhir? Kita lihat sisanya adalah 15 scrap. Berarti terakhir kali kita beli apa barangnya? Terakhir kali kita beli ada 10 scrap. Berarti 10 scrap dengan harga 22.000 berarti 220, kan sisanya 15 kurang 10 5. 5 itu berarti kita ngambil dari pembelian tanggal 2, berarti 125.000. Berarti total barang kita kalau kita menggunakan pencatatan FIFO itu barangnya 340.000. Nah, kalau persediaan akhir kita menggunakan LIFO, last in first out, berarti barang yang terakhir kita beli tapi itu yang pertama kita jual, ya kan? Berarti kalau gitu barang yang terakhir kita beli itu kita jual, berarti sisanya yang di awal-awal kita beli. Berarti di sini ada berapa? 15. Di awal persediaan awal berapa? 7. Berarti ini 7, 20.000, 140.000. Kemudian sisa 15 kurang 7 ada 8. 8 berarti kita ambil dari tanggal 9
tanggal 2 bulan 9, berarti 8 kali 25.000, ini kan harga satuannya 25.000 senilai 200. Nah, itu tadi penilaian kalau kita pakai LIFO ya, berarti 340.000. Nah, kalau kita menggunakan penilaian mengenai average ini adalah penilaian persediaan rata-rata. Jadi setiap kali kita membeli, kita akan menghitung rata-ratanya. Berarti di awal misalnya persediaan kita itu ada berapa tuh? Ada 7, kemudian kita beli lagi nambah 15, ada 10 gitu ya. Harga rata-ratanya berapa? Nah, kalau 7 berarti ini kan 140, 375 tambah 20, total kita beli 35 barang ini dengan harga 735.000 per 32 scrap. Jadi kalau satuan scrapnya berapa? 22.968. Jadi kalau di gudang ada sisa 15, maka harga scrap itu persediaan akhir senilai 344.520. Seperti itu dalam menilai persediaan akhir. Nah, setelah kita dapat persediaan akhir, baru kita bisa menghitung berapa sih COGS perusahaan kita. Kalau pakai periodik, maka di akhir baru kita tentukan COGS-nya. Cara menentukan COGS adalah kita harus tahu dulu persediaan awal kita berapa, kemudian total pembelian kita berapa, lalu barang dijumlahkan, itulah barang yang siap dijual, dan kita harus tahu nilai persediaan akhir. Nah, persediaan awal kita tahu di awal. Di sini kita punya persediaan awal 7 scrap senilai 20.000 satuannya, berarti persediaan awal kita senilai 140.000. Kemudian pembelian kita, nah kita bisa lihat bahwa kita ada membeli 15 dan 10 barang. Jika ditotalkan, total pembelian kita itu adalah 595.000. Jadi total barang yang tersedia untuk kita jual itu 35.000, itu barang yang siap kita jual. Nah, persediaan akhir setelah kita cari menggunakan metode FIFO itu adalah 345.000. Maka 735.000 dikurang 345.000, dapatlah COGS kita atau harga pokok penjualan kita 390.000. Oke, itu kalau kita pakai metode FIFO. Kalau pakai metode LIFO, nah kita tinggal ambil aja nih nilainya 340 nih ya. Berarti persediaan akhir kita 340 kurangkan, berarti 395.000 ada COGS kita kalau kita menggunakan metode LIFO. Kalau kita menggunakan average, maka COGS kita adalah 390.480 gitu. Nah, itulah bagaimana cara kita mencari COGS. Oke. Nah, kalau misalnya mau membuat berapa laba yang kita dapatkan dari perusahaan jasa, nah COGS inilah yang mengurangi total penjualan kita. Jadi inilah cara bagaimana adik-adik menghitung persediaan di akhir, kemudian bagaimana cara adik-adik menentukan COGS menggunakan metode periodik.